andalan itu kan kemarin Bapak sudah mendefinisikan gitu kan ya, permasalahan dari konteks mesin dan pemilihan mesin itu kan kita menggunakan diagram Pareto diagram. Jadi dasar pemilihan kalau misalnya Bapak mau memilih mesin atau sistem tertentu atau mungkin kategori spare part tertentu itu harus berdasar Pak biasanya. Nah itu didasarkan pada yang di bab 1 dimasukkan datanya. Jadi pemilihan itu ditaruh di bab 1. Nah setelah itu kalau nggak salah kemarin kan metode yang kita lakukan setelah kita melakukan mengumpulkan data dan melakukan analisa terkait dengan tingkat kerusakannya gitu kan di diagram Pareto. Nah langkah yang berikutnya itu adalah mengumpulkan data-data terkait dengan sistem tadi. Misalnya Bapak kemarin mengamati pesawat jenis misalnya apa gitu ya, jenis A gitu. Ada kan kemarin yang tanya kan, satu skuadron itu jenisnya sama, tapi kita harus mengamati satu saja Pak. Meskipun jenisnya sama, ya yang kita angkat itu tetap satu. Nah data yang kita buat atau kita rekap yaitu tadi satu pesawat dengan satu jenis tersebut. Begitu. Nah data apa yang kita gunakan? Kemarin Bapak sudah melakukan analisa kan harusnya. Yang kita lakukan untuk telur, begitu kan ya Pak ya. Nah itu setelah itu langkah berikutnya itu adalah kita melakukan analisa dulu sebenarnya data terkait dengan tingkat kerusakan atau perbaikan tadi, data-data kemarin yang ada itu. Nah ini nanti kita masukkan sebenarnya data-data yang ada itu termasuk dalam kategori distribusi yang seperti apa begitu Pak. Itu yang paling penting. Nah ini kalau di keandalan itu biasanya kita pakai parametric method di mana distribusinya itu mungkin ada yang eksponensial, ada yang Weibull, ada normal, dan ada juga yang normal gitu. Nah, gimana sih caranya Bapak bisa tahu bahwa data-data tadi itu berdistribusi tertentu gitu Pak? Itu biasanya kita pakai software ini, EasyFit itu. Betul. Kalau perhitungannya sebenarnya ada lagi Pak, bukan hanya EasyFit sih sebenarnya, ada EasyFit, ada yang di arena itu ada dia juga punya fitting distribusi tertentu gitu. Cuman kenapa kok saya pakai EasyFit ini? Karena dia itu banyak kompleks gitu Pak. Maksudnya nanti Bapak bisa menemui beberapa distribusi yang juga tidak termasuk dalam kategori ini begitu. Nah, tadi saya sudah tunjukkan kan ya gambaran EasyFit-nya ya Pak. EasyFit-nya ya Pak. Nah ini, nah coba Pak datanya itu dimasukkan Pak. Tapi data yang dimasukkan yang tadi Excel yang saya kasih di grup itu Bapak copy paste Pak. Kalau dimasukkan di import itu file open itu saya tadi belum bisa. Jadi dari ini Nah ini Bapak copy gitu ya Pak, Ctrl C. Nah lalu Bapak pindahkan di sini, terus Ctrl C, itu diisi. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak. Data yang tadi di grup ya? Iya yang di Excel tadi Pak. Datanya di Excel Pak. Itu saya bikin bilangan acak aja. Nah ini sudah di-com ya Pak. Nah nanti coba ini Pak, kita ke analyze lalu fit distribution. Nah ini nanti akan muncul di sini biasanya. Nah ini kalau nggak salah mau diulangi Bu. Nih, tadi kan Bapak sudah copy di Excel-nya di copy. Ya, Bu. Lalu dipindahkan Pak, pastekan ke EasyFit-nya, Ctrl C. Sudah, lalu analisa ini Pak. Ini loh yang gambar petir itu loh Pak, fit distribution. Betul. Sudah Pak Jatang.
Udah Bu, habis itu oke Bu langsung. Iya, kan ini sampel size-nya sudah pindah kan Pak? Data tabel 1 Sudah, variabel ya sudah kan? Nah, sudah, lalu ya. Bapak oke, heeh, di sini bentuknya. Nah, nanti kan itu ada graph, summary, ada graph profit, gitu ya. Nah, itu urutan Pak di situ. Kalau Bapak lihat, itu distribusinya ada sekitar 61. Ada 61 data. 61 voting distribusi. Yang dia kenali, distribusi suatu data itu Bapak kenali kan paling distribusi normal gitu kan. Normal, parameter dan parameter yang kita hanya tahu gitu. Kalau di sini lengkap sekali Pak memang. Nah memang kalau saya biasanya saya lihat summary-nya ini ya. Nah ini loh, ini ada remnya Pak. Terus ada graph, summary, dan profit. Nah yang biasanya kita lihat itu urutan Pak, urutannya. Urutannya ini kalau kita lihat di sini itu sebentar. Nanti distributionnya ini kalau saya sih biasanya pakai urutan yang dia ada di sini sih. Ini kan ada di square untuk evaluasi ya Pak ya. Sebenarnya nanti kita memilih yang nilai errornya yang paling kecil. Nah kalau di sini kayaknya dari sebentar tadi kan kita punya distribusi apa ditutup aja nanti daripada aku digigit nanti. Normal kan. Yang paling kecil mana berarti? Ini kan eksponensial. Ada WB juga, WB nomor berapa? WB masih terlambat ini. Oh iya. Oh nilainya lebih kecil ini Pak, nilai kecil. Ini Pak, nilai WB Pak. Berarti kita pakai nilai WB. Karena kalau dari urutan C-square-nya ini kan kita pakai C-square biasanya kalau pakai dasar evaluasi statistik itu banyak Bapak bisa pakai Tomoguro, Anderson atau C-square. Nah kalau dari kita pakai C-square maka kita melihat dari nilai ranking Pak. Nah nilai ranking mana yang paling kecil? Ini kalau di sini yang paling kecil triangular nih nomor 1 kan. Saya nggak tahu kalau sama harusnya ya Pak ya. Triangular nomor 2 itu Webul ini Pak bedanya ini 2 parameter. Nah kalau di ya jangan Bang Webul lalu ini ada 3 parameter dan 2 parameter gitu. Nah kalau di keandalan nanti dibedakan memang Webul 2 parameter atau 3 parameter gitu. Webul ya Webul pas 2 Pak tuh yang 3 parameter malah gitu 2 lalu ini Leti 2 parameter gitu. Nah karena kalau dari list ini kalau dari list distribusi keandalan dia nggak lepas dari ini Pak. Kalau nggak eksponensial yaitu normal dan begitu. Kalau Bapak tanya kenapa kok hanya membatasi 4, ini menurut biasanya ya Pak ya, kalau berdasarkan dari hasil paper yang ada itu distribusi dari suatu tingkat keandalan itu mereka sudah yakin bahwa 4 kategori tadi eksponensial yaitu 1 atau 2 parameter distribusi normal atau maksimal gitu. Nah, mungkin ada yang ditanya sih kalau di sini tidak terlalu bahwa good office-nya itu pakainya dari 22 parameter. Nah setelah itu Pak ini ya ini kalau saya itu biasanya lihat di sini. Tadi kan kita sudah dapat bahwa 22 parameter kan ya. Nah ini nanti kita pakai ini nilai alfa dan lambda yang kita gunakan gitu sebagai bahan
bahan penelitian. Jadi tujuan dari big data itu untuk kita menentukan distribusi data yang data kita, misalnya pengambilan data selama 1 tahun dari tingkat kerusakan tadi itu mengikuti distribusi apa sih gitu. Nah biasanya ditunjukkan Pak, misalnya di sini saya tunjukkan ya Pak, di beberapa paper yang ada. Soalnya di Nah, ini dia nggak ada. Nah ini Pak, ini ya Pak ya, contoh ya Pak ya, saya tunjukkan hasilnya. Kemarin kan saya sudah bilang ya, kalau untuk mengidentifikasi dari bentuk produk ini kan untuk identifikasi pola kerusakan komponen kritis pada mesin AF dengan simulasi Monte Carlo. Nah itu dia pakai simulasi, nanti kita bisa belajar simulasi Monte Carlo. Nah kalau di sini menurut ini sampai dengan Desember 2013. Lalu ditulis dari buku target yang saya bilang tadi, mungkin kalau di sini mungkin terlewatkan ya Pak, kenapa kok dia memilih mesin EAS, maksudnya dijelaskan dia pakai kemarin ini Pareto, kemarin kan langsung betul bahwa yang digunakan itu adalah mesin EAS Gomez. Nah, bagian-bagian yang rusak itu dirusak mereka. Jadi mulai bulan Januari sampai Desember itu mereka menemukan sekitar 214 tingkat kerusakan Pak. Jangan deh. Ini ada tanggal, nah ada downtime-nya. Downtime itu adalah waktu lamanya rusak. Misalnya pada tanggal ini kan, nah ini berapa menit dia rusak sebelum sampai dia diperbaiki kan gitu kan. Nah, Tutup dek. ini kan di sini dikatakan dihitung lama waktunya. Oh berarti belum. Jadi satu mesin itu dia dicari komponen kritis ini, berarti yang saya tadi bilang. Kalau itu diagramnya kan ada kan, kemarin kan kita mengafirmasi kan. Tingkat yang namanya downtime yang digunakan itu adalah waktu, kategori waktu. Kalau kemarin dasar pertimbangan kita menentukan Pareto diagram itu menggunakan dasar biaya. Masih ingat kan ya? Berapakah biaya kalau saya mengalami tingkat kerusakan, satu kali rusak itu kira-kira berapa? Kemarin kan dikalikan kan ya Pak. Misalnya bodi ini dalam 1 tahun itu mengalami 2 kali kerusakan. Nah, 1 kali rusak itu biayanya adalah misal biayanya 500.000, maka 2 kali 500.000 gitu kan ya. Nah, jadi yang dilakukan analisa pertimbangan Paretonya itu bukan dari analisa waktu, tapi analisa dari sisi biaya. Kalau kemarin, saya bandingkan yang kemarin ya Pak. Nah, jadi kalau dari gambar ini kita bisa melihat bahwa pertimbangan tadi ini kan dari 214 itu ternyata di sini itu dia menemukan equipment atau kita menyebutnya adalah subkomponen. Jadi kalau mesin itu dia punya subkomponen ya Pak. Nah subkomponennya itu ada 16. Nah dia analisa dalam 1 tahun tingkat downtime ini dan dilakukan nilai
melakukan pertimbangan dari sisi Pareto diagram untuk menentukan komponen kritisnya ini apa gitu. Nah, kalau di sini dari 16 ini ditemukan bahwa komponen kritisnya ini tadi apa ini? Ini ya, bahwa komponen yang paling sering terjadi itu adalah motor tak ya, tidak motor tak juga ada. Jadi equipmentnya itu ada motor tak, lalu dia itu mungkin di sini ada roof, itu merupakan komponen yang dijelaskan sama dia. Itu ada roof, ada tak, didasarkan pada jumlah yang paling besar, dan roof, tak, dan hidrolik. Mungkin ada yang ditanyakan di. Jadi kalau kita melihat 3 komponen yang paling penting, maka dilihatnya adalah roof, tak, dan hidrolik. Gitu. Nah, lalu di sini ini kita melihat dari sisi kan tadi sudah menentukan kan ya, bahasanya bahwa tak, roof tadi kan itu sering mengalami kerusakan. Jadi mereka menganalisa ini dari area hampir masing-masing. Jadi kalau nggak salah kan ada AC 1, 2, 3 sampai 4 pak. Ini dianalisa dulu. Nah, baru melihat ini kan dikatakan ya, index of the motor charge dari tingkatan ini ya deh, waktu menuju time to tingkat kerusakan itu adalah, kalau ini kan dikatakan distribusi yang paling kecil, ini indeks of-nya ya Pak, itu adalah 20. Ini nilai errornya paling kecil. Tentu kalau lihat nilai area FC2 itu nilai WB-nya adalah 0,99. Lalu FC2 dengan distribusi eksponensial, nilai tingkat errornya adalah tingkat indeks levelnya adalah 0,9. Nah, kalau kita lihat di sini, maka distribusi WB ini Pak, di mana nilai indeks of-nya itu dia lebih besar. Mungkin ada yang ditanyakan di. Jadi kalau ditanya data yang dimasukkan itu adalah data untuk tingkat kerusakan menuju kerusakan. Jadi dari mulai dia sudah diperbaiki sampai dia kembali rusak itu berapa lama? Gitu. Biasanya ya memang kekuatannya kalau dari sisi keandalan ini kita nggak mengamati, tapi biasanya datanya itu sudah harus ada gitu Pak Tuhan. Mungkin kalau tertarik di keandalan. Kalau rumusnya nanti perhitungannya ini biasanya dasar analisanya tidak dimasukkan ke software. Nah, kalau dilihat lagi Pak, di setiap area untuk SP2, SP3 dan 4 itu dianalisa distribusi seluruhnya. Nah, setelah itu baru kita nanti ini kan tadi kan bilang ya, ini dapat dari mana tabel ini. Nah, ini tabel ini ya dapat dari yang tadi, ini tadi. Begitu. Nah, nilai parameternya dapat dari mana? Nilai parameternya juga kita sudah dapat dari IGZ. Dapatnya ya ini nilai beta dan gamma. Beta dan gamma. Nanti kalau di sini ya, beta dan alfa, beta dan gamma sama. Kalau tadi itu dia pakai 2 parameter seperti yang saya lihat. Kalau misalnya nanti dia pakai 3 parameter, alfa, beta dan gamma tadi. Tuh. Mungkin ada yang ditanyakan di. Jadi ini sebagai untuk mengetahui kalau data perhitungan untuk fitting bahwa distribusi kita itu menentukan ini distribusi apa ya, itu nggak bisa Pak. Nggak bisa. Tapi ya dasarnya kita harus masukkan dulu data kita gitu.
baru setelah itu bisa memutuskan bahwa distribusi data itu mengikuti distribusi yaitu eksponensial atau gitu. Penggunaan untuk IGCT ini sebenarnya banyak sekali Pak penggunaannya. Nanti Bapak bisa pakai di beberapa kasus yang lainnya, nggak hanya di keandalan sih menurut saya. Misalnya kita nanti kalau misalnya Bapak pakai software simulasi yang kemarin Arena itu juga bisa pakai. Cuman kebetulan kalau Arena itu dia ada software sendiri gitu. Nah itu sudah terinclude di dalamnya khusus untuk distribusi discrete begitu, khusus discrete. Tapi kalau di IGCT Pak, discrete atau continue itu seluruhnya ada. Jadi lebih lengkap gitu. Jadi penggunaannya bisa untuk apapun gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak dari sini. Baru Pak. Setelah itu kalau di sini hampir semua ya Pak. Di semua penelitian paketnya begini. Jadi kita menentukan dulu distribusi, baru setelah itu melakukan perhitungan tingkat keandalannya berapa, perhitungan untuk menentukan jadwalnya itu seperti apa, itu baru kita pakai beberapa perhitungan gitu. Nah ini Pak, ini saya nunjukkan ya, sama Pak semuanya. Nah ini, jadi kalau di sini kan produksi iklan rubber. Nah ini untuk bulan Januari sampai Desember itu target perusahaan dan pencapaian targetnya itu hampir minus ini. Nah di sini kan dia melakukan analisa bagaimana tingkat keandalan. Kalau kebetulan yang dari paper ini itu komponen atau sub komponennya itu dia banyak. Coba kalau Bapak amati, kalau tadi kan diamati hanya satu kan, motor cak aja. Kalau di sini dia banyak. Dia pakai corong mesin, gear kecil, kelahan ya. Ini pola distribusinya dicari semua sama dia. Nah setelah itu dari rekapan ini, ya ini kan rekapan parameternya, ini harusnya dibandingkan dulu datanya. Lalu kita menemukan data parameter tadi. Setelah itu dia pakai menggunakan metode manual gitu untuk menghitung nilai MTTF yang sudah ada. Nah, ini. Sebenarnya kalau dari perhitungan distribusinya Pak, memang ada kita pakai manual begini. Tapi saya jujur aja saya nggak mengajarkan ya Pak ya. Dibanding nanti ribet gitu. Nah ini contoh ya Pak ya. Misalnya distribusi yang pertama ini ya ini. Nah, kalau yang di Webul itu kan kalau kita belajar tadi ada 2 atau 3 parameter beta, alpha, dan gimana ya. Nah parameter-parameter ini itu nantinya dimasukkan ke nilai reliability-nya. Nah ini. Jadi kalau kita menghitung nilai reliability untuk distribusi Webul atau mungkin reliability untuk distribusi normal atau mungkin distribusi eksponensial, nah ini beda Pak. Nah untuk yang Webul, untuk menentukan nilai reliability tutup dulu habis aku tutup dulu itunya. Len pangkat minus, nah ini tadi T min gamma dibagi dengan theta yang sudah ditemukan tadi untuk dimasukkan ke dalam sistem yang manual tadi. Betul. Nah, maka nilai Q-nya keandalan dari suatu reliability ini kalau keandalannya itu dinaikin naikin ke sini. Tadi. Gitu. Peralatan beroperasi pada waktu ke T. Nah, nanti kan kita mencari pada tingkat keandalan atau tingkat T pada waktu keberapa keandalan itu dia akan mulai turun gitu. Jadi kita akan mencoba periode waktu secara berulang-ulang untuk bisa menentukan Pak pada waktu keberapa keandalannya itu nanti lama-lama menjadi turun. Seperti yang tadi di kasus yang di paper yang sebelumnya ini. Nah, ini kan dia bilang ini kan jumlah output atau targetnya tidak mencapai kan. Nah
karena tidak mencapai, maka dia harus tahu dulu subkomponen mana yang tidak terdukung. Nah, subkomponen ini baru kita menganalisa. Subkomponen yang tidak terdukung itu kita harus tahu dulu distribusi parameternya. Baru nanti akan kita cobakan sedikit-sedikit ya Pak, di dalam tabelnya. Pada waktu titik keberapa, yang nilainya itu nanti akan semakin hari semakin tinggi. Maksudnya ditunjukkan dengan ini grafik. Ada grafik ini. Biasanya ada grafik ini. Distribusi kerusakan motor cek pada SP2. Nah, T-nya ini nanti akan dilakukan perhitungan. Kalau Bapak lihat ya, pada waktu T ke 61, T itu kan time, waktu ke 61, jam putar 61, itu ditemukan radiusnya adalah 0,78. Tapi saat dia waktunya itu menyentuh angka 194, di sini loh, andalannya itu akan jadi keluar radiusnya kilo. 109 aja dia sudah turun menjadi 0,53. Nah, nanti kita akan detailkan kira-kira yang cocok itu pada keandalan keberapa kita harus melakukan perbaikan atau mungkin perbaikan pada komponen mesin tadi. Kayak kalau kita bilang itu preventive maintenance, pencegahan. Jadi jangan sampai nilai R-nya itu di bawah dari standar ketentuan yang kita sudah buat. Contoh misalnya, ini kan 61 itu keandalannya sekitar 78%. Nah, nanti di dalam mesin kita biasanya itu ada standarnya ya Pak. Misalnya begini, kalau dia sudah menyentuh angka 70, maka kita harus melakukan perbaikan kembali. Gitu. Makanya kalau di beberapa TA-TA itu kadang-kadang menentukan waktu preventif atau prediktif dari suatu seperti itu. Jadi kita bisa tahu pada titik T keberapa itu perlu untuk dilakukan peningkatan kembali seperti itu. Ini pada SP2 ya, ini SP3 kalau ini 260 dari 440 andalannya semakin hari yang putarnya semakin turun. Nah, pada titik keberapa Bapak? Pertanyaan kan tinggal pilihan aja. Bapak mau pada titik keberapa mulai dilakukan perbaikan pada komponen tadi, gitu. Biar ya apa ya Pak ya, kebablasan lah seperti itu. Ini kalau ini tiga kondisi tiga area, kan ini ada tiga, ada SP2, 3 dan SP4. Iya Bun. Apa? Iya katanya. Ini ada yang ditanya kan dulu Pak. Nah ini yang saya bilang ya. Ini Pak, di beberapa jurnal ini kan katanya 2014. Distribusi eksponensial itu dimasukkan di dalam rumusan. Ada eksponensial, normal, besi, log normal. Ini rumus yang dipakai. Sebenarnya kalau rumus ini ada yang beberapa jurnal itu masih menggunakan manual. Artinya setelah menemukan nilai parameter ini itu dimasukkan ke rumusan satu gitu. Tapi Pak sekarang itu kita sudah pakai software, itu sudah bisa namanya distribution atau apa gitu, khusus untuk itu. Cuman biasanya berbayar sekarang. Kalau open source itu saya kurang tahu. Yang paling mudah ya dari ini. Dari isi scriptnya itu. Cuman yang berbayar itu saya kurang tahu Pak. Cuman Outlook sama ini saya nggak tahu.
dapat targetnya dari mana. Biasanya harus pinjam ini dulu, pinjam kode ID-nya itu untuk bisa masukin gitu. Kalau dari sini sudah bisa pakai EasyFit aja bisa. Nanti pertimbangannya ya Bapak tinggal pakai mau dimasukkan nilai parameternya ini ke dalam bentuk rumusan satu persatu ini, atau mungkin mau dicoba gitu. Ini kan kalau di sini kan kalau dia ketemu nilai parameternya dimasukkan. Ini adalah Eksponensial kan. Nah, kalau eksponensial itu alfa dengan gamma. Kalau UWT itu beta dengan theta ya. saya Theta. Eksponensial alfa dengan gamma. Log normal itu min dengan standar deviasi. Desil itu alfa, theta, gamma. Ini tiga parameter sama. Eksponensial dua parameter. Gitu. Nah, baru punya menghitungkan. Pada keandalan 6000 jam dipakai. Kalau standarnya dia pakai 6000 jam, andalannya itu ya. Nah, kalau diturunkan Pak, andalannya diturunkan. Jadi 5800. ini adalah Kalau diturunkan jadi 5800, ini kita andalannya bagaimana? Nih, di semua kondisi tadi. Lalu diturunkan lagi, diturunkan terus, dicoba. Ini kan kalau modal ini kan memang harus mencoba ini gitu ya. adalah hujan. Jadi untuk mencoba, kebetulan kalau di sini itu semuanya dicobakan dengan jam putar yang sama. Contohnya misalnya ini kan 5.800 lalu dicoba dengan 4.700. 4.700 misalnya ini. Apakah semuanya itu masih dalam kondisi yang sama juga atau bagaimana? Seperti itu. Ini adalah hujan, gimana hujannya? Betul, mungkin ada yang ditanyakan. Komponen aksel cup pada saat SPA memiliki keandalan yang sangat rendah, yaitu 0,0903 dan tidak berbeda jauh pada running time. Adalah hujan. CC 201, CC 203, dan CC 204 itu data asli. Komponen biring memiliki tingkat keandalan yang tinggi pada running time CC 204. Komponen karbon berat juga memiliki keandalan yang cukup baik. Komponen RAM pengaman memiliki nilai keandalan yang sangat tinggi ketika SPA running time dari masing-masing lokomotif. Ini disebabkan oleh kerusakan pengaman hampir 3 kali SPA, yaitu 18.000 jam kerja. Setelah nilai keandalan komponen ini disesuaikan dengan running time-nya, maka keandalan sistem berpatok pada nilai keandalan 0,8. Ini lupa, dia pakai bahwa nilai keandalan yang di bawah 0,8 itu perlu untuk ditingkatkan. Nah, kebetulan kalau di jurnal ini, itu dia langsung. Contoh misalnya aksel cup, pada kondisi tingkat keandalan di bawah 0,8 itu ternyata interval waktu pada jam bukan 550 jam. Maka kita perlu untuk meningkatkan saat dia sudah jalan 550 jam. Gitu. Nah, kalau yang dibiring itu tingkat keandalan yang diinginkan harus sama. Jadi standar untuk seluruh sistem kita dikatakan dia itu handal itu adalah di atas 80%. Gitu. Nah, kalau di bawah maka dia harus melakukan perbaikan. Contohnya ini, biring pada interval waktu 7.000 sekian, itu bahwa dia sudah memasuki nilai keandalan yang di bawah dari standarnya. Maka perlu untuk dilakukan perbaikan dari sistemnya. Gitu. Nah, begitu juga dengan karbon beras ini. Gitu. Biring, karbon beras. Jadi artinya di sini dikatakan meskipun artinya gini ya, tingkat keandalan yang kita harapkan itu sama, belum tentu komponen ini juga aus dalam kondisi yang sama, Pak. Gitu. Nah, makanya saya nggak tahu, kadang-kadang kayak contoh sederhana itu kayak kita ini sih,
di bengkel mobil gitu. Nah, kalau di bengkel itu kan mereka punya kilometer dan seharusnya tahu ya Pak ya. Misalnya pada kilometer sekian itu yang perlu diganti apa, yang perlu diganti apa. Jadi tidak bisa kita menyatakan seluruh komponen itu dilakukan pergantian. Mungkin hanya ganti oli gitu saja, tidak bisa. Tapi ada kondisi di mana dengan jam putar atau mungkin periode tertentu gitu ya. Kalau ini kan dia bilangnya adalah jam putar karena kalau periode belum tentu dipakai. Tapi kalau jam itu kan pasti dipakai. Dengan penggunaan jam sebesar 550 jam, maka setup itu harus dilakukan perbaikan. Dan bentuk perbaikan apa? Cuma belum dibilang. Memang harus dilakukan segera pengecekan seperti itu. Nanti bentuk pengecekannya apakah preventif, prediktif, nah mungkin tergantung nanti dalam kondisi saat pengecekan 550 jam lagi. Begitu. Nah ini. Mungkin ada yang ditanya dulu dari sini. Nah ini coba ya. Saat kita sudah menentukan interval waktu penggantian komponen ini tadi dalam waktu sistem keandalan yang sudah dibuat secara 80% atau 0,8 dari komponen seluruhnya tadi. Nah ini. Setelah itu di sini dilakukan ini kan untuk menjaga keandalan. Maka jadwal waktu penggantian harus diubah sesuai dengan standar yang diinginkan. Misalnya tadi kan PPI yaitu PI1 itu kan adalah 250 jam, PI3 700 dan seterusnya. Tadi kan dikatakan ya kan ada CC 204 kan ya. Itu 201 dengan kandungan 5.800 jam, maka diusulkan ini perbaikan satunya ini apa? Jadi kan running time-nya dia itu adalah 5.800. Nah, pada kondisi 250 jam, nanti satunya itu nggak pas 250, tapi 240 jam. Mungkin ada kondisi yang biasanya disesuaikan pada penjadwalannya, Pak. Seperti Bapak tadi, kan ada jam kapal gitu ya, tapi ada juga jam perbaikan. Nah, ini juga dia mempertimbangkan hal-hal yang begitu. PI3-nya, nah ini kan seharusnya 760, tapi dia pakainya adalah 725 jam. Ada kondisi yang begitu. Jadi standarnya ini akhirnya akan keluar ketika ini kan ya. Maka keluar pada jam ke berapa ini harus diberhentikan lokomotifnya ini tadi. Gitu. Nah, ini setelah itu kan tadi kan sudah dikatakan kan untuk PI1 tadi kan PI1 itu kan tadi 242 jam. PC atau lokomotif 201 ini kan dengan kode 20201. Axle cupnya itu kan ingin melakukan sebesar 550 jam ya kan, dimana nilai tingkat keandalannya adalah 80%. Nah, maka kita bisa membuat 2 kali perbaikan di dalam CC 201 ini. Nanti nilai keandalannya sekitar 0,81. Nah, kan lebih ya Pak ya. Dengan yang ada. Nah, ini yang CC 203. Nah, PI-nya itu 227. Lebih kecil lagi. Maka dia bisa melakukan 2 kali PI. Ini totalnya 454 jam. Jadi tingkat keandalannya akan lebih meningkat dibanding sebelumnya. Jaraknya kan dia minta 50 kan, tapi dia melakukan 2 kali perbaikan. Jadi tambah lebih bagus. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari seri-seri nomor ini maksudnya apa gitu. Ibu tanya Bu. Iya Pak. Itu R itu kan keandalannya, jadi itu keandalan yang diharapkan Bu ya dari perbaikan Iya itu. Pak. Jadi kan
kalau di mesin kan biasanya kalau mereka kan punya standar ya Pak ya. Ini kita kalau axle cup ini kan mungkin komponennya, tapi standar untuk seluruh mesin itu inginnya dia bekerja berapa persen. Jadi kalau di bawah 0,8 berarti ada yang salah berarti. Bukan Atau ada yang di- salah. Mereka kan gini Pak, kalau di industri atau mungkin ini kan kalau ini kan lokomotif ya, kelihatannya itu kan jasa. Kalau pengaruhnya di keandalan, ini saya melihat yang paling ekstrim ya Pak. Maksudnya kayak industri manufaktur, kalau dia tidak mencapai 0,8, maka dampaknya itu pada tingkat kecacatan produksi. Istilahnya begitu. Misalnya gini, Bapak punya mesin pembuat pencetak kue gitu. Nah, kan inginnya kita membuat cetakan kue itu kan melihat dari sisi outputnya. Dia bisa nyetak nggak, misalnya disuruh bikin lingkaran. Mungkin kalau gambar Bapak ya kayak contoh Squid Game itu Pak, bikin lingkaran gitu kan. Mungkin ada yang patah, sobek atau patah. Nah itu kan kita sudah menyatakan bahwa produknya itu sudah cacat gitu. Nah memang nggak bisa bilang kenapa kok harus 80. Nah itu biasanya harus menurut beberapa survei Pak. Artinya benar-benar dilakukan kenapa kok harus 80, karena kalau misalnya dia tidak 80 itu ternyata tingkat kecacatannya lebih banyak lagi gitu. Seperti itu istilahnya begitu kalau kita ngelihat pembuat kue gitu ya artinya. Jadi contoh misalnya kalau kita ngomong keandalannya kenapa nggak 90%, nah itu kan memang harus perlu catatan banyak catatan. Kalau 90% ternyata tingkat kecacatannya itu 1%, oh 1% ini masih bisa dioptimalkan gitu. Atau mungkin kalau di bawah 80 itu catatnya berapa jumlah tingkat cacat seperti itu. Itu kalau dari sisi bahwa mesin itu menghasilkan produk. Tapi kalau misalnya mesinnya ini dia tidak menghasilkan produk, tapi misalnya dia itu adalah menghasilkan layanan seperti kayak model lokomotif gini ya Pak ya. Jadi kan kita juga harus analisa. Kalau dia tidak menjalankan 80, apa kira-kira dampaknya? Menurut Bapak apa yang paling kelihatan nyata? Kalau kereta api atau mungkin pesawat, kalau kita nggak sesuai dengan bentuk andalan kita, apa kira-kira? Kondisi apa yang biasa terjadi sampai ekstrim? Kecelakaan. Nah, kecelakaan, betul. Kecelakaan. Mungkin ya itu tadi. Kalau sampai masuk ya di bawah 80 sampai bentuknya kecelakaan, nggak mungkin lah. Ada yang mungkin yang berasumsi gitu. Tapi kan bentuk tingkat kerusakan atau mungkin kejadian itu bisa terjadi akibat adanya resiko ini. Salah satunya ya mesin. Gitu. Kecelakaan kan terjadi ya mungkin mesinnya itu nggak pas. Yang kedua faktor lingkungan kan yang mungkin bisa jadi tidak mendukung gitu loh. Artinya ya jangan menyalahkan faktor lingkungannya gitu. Kalau ternyata mesin kita juga tidak mumpuni untuk tidak mendukung begitu dengan adanya kondisi cuaca yang seharusnya mau kondisi yang bagaimanapun dia harus bisa ready begitu. Seperti itu Pak. Mungkin ada yang pernah mengalami Mbak. Kalau menurut saya kan memang kadang-kadang tingkat kerusakan kecil, tapi kalau misalnya dia itu juga terimbas dengan kondisi yang di luar, dampaknya juga tidak main-main sebenarnya. Begitu. Jadi kalau ditanya standarnya kenapa 80, 90, ya biasanya kita cari catatan dan kita harus tahu memastikan begitu ya Pak bahwa standar dari tingkat rutinitas kita itu memang di wilayah angka itu. Ini seperti itu Pak kalau menurut saya. Nah ini kalau menurut saya yang di lokomotif ini itu kayaknya bagus, artinya mereka juga mempertimbangkan adanya jadwal harus masuk jadwal jalan dengan pertimbangan jadwal perbaikan Pak. Kadang-kadang kan mereka juga punya jadwal kan untuk bergerak gitu ya, tapi juga harus juga dikaitkan juga dengan perbaikan dari mesinnya tadi dengan kebenaran nilainya sekitar 5.400 ya.
hampir banyak sekali. Tapi mungkin dia punya span waktu yang dia bisa berhenti gitu. P1 mungkin berhenti di kondisi 227, P3 pada kondisi 681. Jadi kan kita bisa melakukan perbaikan yang mana dari komponen tadi. Kita bisa memilih komponen mana yang didahulukan pada saat jadwal pemberhentian. Ini ya, jadwal pemberhentian. Misalnya pada ini kondisi 484 tadi kan dia dikatakan, itu kita bisa melakukan advokat sebanyak 2 kali perbaikan. Nah, ini untuk jadwal-jadwalnya dan juga komponennya Pak, berarti artinya bahwa bukan hanya kalau di beberapa jurnal itu kadang-kadang cuma 1 gitu Pak. Kalau yang kemarin itu saya lihat cuma 1 komponen. Kalau ini dia masih banyak ini. Ini kan masih banyak komponen. Pertimbangannya masih banyak. Di sini aja nih Pak Indra. Ini masih ada pembahasan. Berarti kan penutupnya ini dikaitkan dengan biaya biasanya. Ini kan penggantian dengan 2 kali keandalan. Lalu biasanya dikaitkan kira-kira berapa sih biaya yang diperlukan untuk melakukan perbaikan tadi. Dan di sini apa? Penentuan interval menghitungkan menunjukkan komponen dari waktu penggantian. Jadi bahkan enggak sampai biaya. Jadi artinya dia melakukan prediktif ya dari suatu unit komponen yang ada di kereta api. Kenapa yang ditanya tadi? Paling mudah menurut saya Pak, cuma kekuatannya kalau kita di keandalan itu memang datang. Kadang-kadang datanya mengatakan, lalu bapak itu harus mengkompil dan paling nggak enak mengkompil. Ini contohnya ya tidak dijelaskan ini yang mengompil paling menarik itu melihat datanya yang mengerti berapa realisasinya. Ini kalau target produksi ya hitnya ya mesin mesinnya apa kan kalau ini kan belum mesin breaker itu berhenti jam berapa, perbaikannya berapa menit. Jadi seperti kita menghitung MTCF kemarin itu menghitung celahnya, ini dikurangi ini dikurangi ini, waktunya berapa lama gitu. Itu yang paling enggak bagi 2 sama apa? Bagi 2 sama apa? Tutup dulu itu tutup. Bisa jadi bagi 2 sama apa? kerusakan komponen tapi mengakibatkan breakdown mesin. Sini. Ada juga yang mungkin Tutup bisa dulu jadi itunya. terjadi Iya, kerusakan komponen tetapi mesinnya itu enggak breakdown, itu juga Ini sudah ini apa? kalau breakdown itu kan artinya mesinnya itu enggak jalan sama sekali kan. Enggak jalan sama sekali itu diakibatkan pada komponen apa, itu kan kita harus tahu. Contohnya yang kayak kemarin itu kita menganalisa sepeda motor tadi loh, bannya itu bocor, nah itu kan breakdown sampai dia breakdown. Atau mungkin bisa jadi dia nggak dia breakdown tapi masih bisa dijalankan, bannya itu kempes gitu loh, bocor ternyata bukan bocor habis tapi dia kempes, jadi kan perlu pompa tapi dia masih bisa kembalikan itu. Jadi kan artinya dia setengah jalan, nggak breakdown sama sekali, bukan break. Nah, ini kita harus mengamati manakah dalam satu sistem tadi itu yang memang benar-benar yang membuat subkomponen tadi itu memang nggak bisa berjalan sebaik-baiknya. Izin Bu, izin tanya Bu. Iya ya Pak. Tadi terkait kasus lokomotif tadi Bu, itu kan pakai jam putar yang 6.000 sampai 5.000 sekian tadi Bu. Itu pada saat pengambilan datanya, apakah kita mengambil data berdasarkan jam putar yang sudah dilewati atau kita memulai dari nol baru kita ambil datanya Bu? Oh enggak Pak, jadi kita ambil data sebelumnya.
Jadi misalnya Bapak, enggak Pak, enggak mulai dari nol juga enggak apa-apa. Jadi Bapak harus memastikan tadi, kalau ini kan pembuat pengambilan data minimal 1 tahun. Untuk kita bisa menggambarkan. Kalau Bapak ngambil datanya cuma 2 bulan atau berapa bulan, padahal kegiatan permesinannya itu selalu terus gitu ya, kayaknya kurang bagus. Gitu. Tergantung pengambilan datanya itu adalah histori, data histori, bukan data yang saat ini terjadi. Kan ini tujuannya kita seperti podcast, sama seperti PPC kemarin. Nanti aja. Jadi datanya semakin Bapak ngambil datanya semakin banyak, pasti akan menggambarkan dalam kondisi yang sesungguhnya. Cuman nggak harus mulai nol Pak. Misalnya itu dulu mulai tahun berapa enggak? Ya mungkin 1 tahun itu menurut saya sudah cukup. Ya kalau Jadi lebih bagus. kami bikin sekarang, kita ambil datanya 2020 gitu Bu ya, cocok. Iya, sebentar. Sekarang 2021 ya. Bapak Datanya tahun. Tahun, jadi selama Januari 2020 sampai Desember 2020 itu tidak apa-apa Bu? Atau Bisa. Kemarin itu ada yang cuma 3 bulan. Tunggu sebentar. tahun demi Ya, 1 tahun. Kemarin itu ada yang begitu. Tanya juga sama Pak Awasi. Dan sekarang loh, kamu kalau kapal aja operasinya berapa sampai lama kan 4 bulanan kan itu nanti. Benar. Iya kan, operasinya aja kira-kira sampai bulan-bulanan. Nah kalau kita itu sudah menggambarkan enggak dalam kondisi pikirannya kan, misalnya ya Pak ya, contoh ya Pak ya, saya nggak tahu maksimal itu paling lama kalau ke kapal itu berapa lama kita Bapak beroperasi. Nah, kalau 1 tahun bisa ada yang sampai setahun Bu. Tapi kan ada waktu breaknya juga. nah itu kan maksudnya breaknya tadi loh Pak. 1 tahun Sapunya itu beresin dia memang deh. jalan gitu kan. Tapi kan memang ada kadang breakdown gitu yang benar-benar dia berhenti Sapu. gitu dan dia tidak melakukan operasi kan ada juga kan. Maksudnya Ya, apa ada. itu? Waktu apa kan Bapak bilang? Waktu istirahat. Nah, pembinaan pangkalan Bu bahasanya untuk bintang. Ya, maksudnya kan istirahat bentar gitu ya Pak ya, kita kan kembali sebelum untuk putar kembali gitu kan. Ya. Nah itu paling enggak itu menurut saya gitu, kalau dia belum sampai 1 kali, dia belum sampai 1 atau 2 nggak kelihatan Pak. Menurut saya. Kalau kereta api kan berapa hari itu kan kelihatan, maksudnya selesai misi 1 gitu kan. Nah nanti kan kita bisa lihat bagaimana bentuk Tidak harusnya gitu jual jalan sepeda nggak, atau motor. mungkin kadang-kadang kayak bentuk lokomotif ini kan ya Pak, dia jalan tapi terlambat, mungkin bisa jadi gitu kan. Saya Yang menjadi bilang, foto mungkin akhirnya manusia. kecelakaan, tapi bentuk kondisi yang lainnya mungkin dia jalan tapi mungkin bisa jadi terlambat tadi. Ini gitu Pak, ada yang ditanya. Manusia. Nah ini kalau bentuk distribusinya memang banyak ya Pak. Kalau bentuk parametrik biasanya kita pakai ini eksponensial ini. Nah bentuk nilai lambda dan tetanya itu untuk menghitung nilai MTTF. Jadi dasar nilai tadi yang kita pakai di IGD lambda, theta, gamma itu dipakai Pak hitung-hitungan ini. Tentang value kapan sih dia akan mengalami kerusakan kembali gitu. Nah tadi kan juga kita bilang ada nilai T itu kita coba-coba begitu. Biasanya nanti akan dilakukan percobaan pada tingkat T ke berapa. Nah nilai reliability ini bagaimana? Dimana kita sudah tahu nilai lambda tadi yang sudah dapat di ini itu. Kadang-kadang kita pakai software Excel juga sih Pak untuk bisa masukkan tinggal gerak aja kan T kesekian. Nah nanti kan kita bisa tahu dari grafik itu pada nilai T ke berapa nilai reliability itu akan turun gitu. Atau mungkin nilai reliability yang kita inginkan atau kita harapkan itu standarnya gitu.
Nah, ini contoh-contoh yang kalau kita pakai dengan menggunakan metode manualnya Pak sebenarnya. Nah, kalau yang Weibo tadi kan ada dua ya, alpha, gamma, dan delta. Nah, ini radius nya adalah eksponensial dari nilai T dan gamma. Nah, nanti kita bisa menghitung nilai radius ini. Nah, ini kalau kita pakai masih kita bisa menggunakan. Nah, lalu ini ada juga yang 3 parameter. Tadi kan ada yang 2 parameter, 3 parameter itu sama saja. Tapi ya nanti tergantung nilai dari nilai error yang kita dapat tadi berapa. Nah, ada juga distribusi normal. Normal itu biasanya pakai angka begini dan standar deviasi. Nanti rumusnya ya tinggal dimasukkan saja dari rumus yang tadi. Jadi kalau nilai TI-nya dengan misalnya distribusinya normal itu kan ditopot itu 228 848 ini di acak jadi nanti pada kondisi yang estimate-nya itu berapa. Kita pakai cara-cara yang rumit ini menyebutkan. Sebenarnya saya sih tinggal masukkan aja kalau ada kodenya ini lebih mudah. Yang pasti kan kita harus bisa tahu kenapa kok harus memilih ini, harus dimasukkan kemana ke distribusi tadi gitu. Cara membaca nilai errornya bagaimana. Mungkin gitu dulu atau yang ditanyakan dulu. Seperti kereta itu penulisnya itu dia menggunakan software apa ya Bu? Apakah EasyFit juga Bu? Iya Pak, sama. Jadi gini, kalau pertama itu biasanya ini untuk ngecek ya Pak ya sebelumnya. Biasanya kalau saya sih pakai EasyFit dulu. Lalu kita pakai distribusi Weibo di software Weibo plus atau apa saya lupa namanya. Cuman saya coba cari dulu ya Pak ya. Setahu saya dulu itu kalau nggak ada yang open source, maksudnya open source untuk EasyFit selain itu 30 hari itu susah. Itu saya belum nemu sih Pak kapan hari itu. Nah, nanti kita masukkan datanya tinggal seperti tadi, ada tingkat kerusakan. Kalau dapat tadi tingkat kerusakan masing-masing komponen ya, ini kan komponen. Nah, tiba-tiba muncul di sini kan tiba-tiba. Nah, jadi nanti dari komponen nanti dimasukkan gitu. Jadi kalau yang di EasyFit itu kalau saya sih biasanya untuk benar-benar memastikan. Kalau yang di Weibo plus itu dia hanya menangkap regulasi Pak. Regulasi. Karena kan khusus untuk memang yang Weibo plus itu untuk menangkap tingkat keambalan. Nah, kadang-kadang Pak ini kadang-kadang ya yang terjadi contoh yang kayak tadi yang pertama sahabat kalau kita lihat ini loh Pak, nah ini Pak, kalau kita lihat ini kan ada basic, eksponensial dan normal ya. Kalau Bapak analisa di sini ini kebetulan aja yang SC2 S3 itu yang paling kecil nilai errornya ya. Tapi kalau saat kita analisa lagi 0,96, 0,98 ini kan nilainya di bawah 1% masih ada. Kan kalau Bapak di statistik nilai error itu kan nilai alfa paling tidak di bawah 10% atau nilai alfanya di bawah 5%. Standarnya Bapak pakai berapa? Kalau di gambar ini distribusinya itu di bawah 5% karena nilai errornya 0,99 kan 0,01% yang SC2. SC3 ini 0,03%. Yang SC4 0,1%, 0,01%, sekitar 1%. Nah, dibandingkan dengan yang lainnya kan Weibo ini yang paling gede. Tapi yang ada Pak, saat dibandingkan ini ya, itu dia dipaksa atau Weibo.
Maksudnya dipaksa itu begini, nilai errornya ini memang lebih bagus, tapi dia pakai yang nilai WB plus itu karena kan ada softwarenya. Kalau di WB plus itu dia tinggal ngeran aja, Pak. Jadi kalau yang di software itu nanti dia ketemu alfa betanya, nanti dia sendiri. Kalau di WB plus coba besok nanti saya carikan lagi ya, Pak, yang output yang beberapa PA yang pakai WB plus itu, karena saya coba cari energi untuk software flashnya juga kita bisa coba tanpa pakai cara-cara yang manual. Jadi kadang dipaksa, Pak, dipaksakan dimasukkan ke WB biar nanti kalau masukkan ke softwarenya itu nggak susah-susah gitu. Karena yang paling gampang ya WB, karena kalau yang WB plus itu kan masukkan alfa betanya tinggal susah jalan. Susahnya kalau di keandalan ini cari data, Pak. Datanya itu yang kadang-kadang nggak tahu ya, Pak, ya dibuka atau enggak gitu loh. Apalagi kan jangkauannya sampai 1 tahun. Ya kalau datanya ada, kalau tidak ada, masalahnya itu jadi rumit. Itu jadi rumit. Belum lagi nanti Bapak ngecek satu-satu. Tadi ini PTS ini, ngecek PTS ini kan tanggal, tanggalnya tanggal sekian. Ini berarti PTS-nya berapa lama? Itu hitungkan sendiri. Kalau ini masih manual ya, Pak. Ini manual. Dari di sini sampai ke bawah sudah tutup mata, Pak. Saya Izin Bu dosen, siapa? siap izin kami, mohon maaf izin bertanya Bu dari penjelasan Ibu. Dari jurnal tadi, tadi Ibu sampaikan pakai aplikasi EasyFit. Izin, apakah tidak dicontohkan Bu di aplikasi yang Ibu jelaskan Bu? Kami belum paham penggunaannya Bu untuk EasyFit tadi Bu. Mungkin dari di jurnal itu yang tadi ada nilai-nilainya langsung dimasukkan gimana Monara? Ini Pak, ini. Nah, ini kan pasti kan ada nilainya ya, 10, 19 gitu kan. Nah, nilai ini itu adalah tentu apa tadi? PTS tadi loh, time to failure itu adalah waktu kerusakan. Jadi bagaimana dia bisa jalan sampai dia rusak. Ya. Kalau dia jalan terus dia rusak itu waktunya berapa lama gitu. Nah kebetulan ini sebentar, ini kasusnya bukan yang lokomotif ya Pak, ini bukan lokomotif. Contoh misalnya ini satu kondisi kebetulan ini dia pakai mesin tadi apa itu motor truk tadi loh Pak, motor truk ya ini. Motor truk itu ada 4, ada mesin 2, 3 dan 4 gitu. Nah saya bilang tadi kayak kemarin ada yang tanya kan, kalau misalnya saya punya 4 pesawat gitu dan jenisnya sama itu nggak bisa. Jadi Bapak harus melakukan analisa ya satu-satu pesawatnya gitu. Nah kebetulan kan ini ada 4 area kan ada kayak tadi. Kalau Bapak punya 4 area ya berarti menganalisa ya satu tempat dulu, itu kan di tempat satu dengan motor truk tadi. Itu dilihat Pak, downtime waktunya itu berapa lama gitu. Nah ini contoh ya Pak ya, PTF-nya itu 96, dapat PTF ini dari mana? Ya itu tadi, dia waktu down, jadi artinya dia bisa waktu menuju rusak, berarti waktu dia mulai bisa jalan sampai dia rusak itu berapa lama? Itu 96. Kalau kemarin, bentar. Oke, kalau yang kemarin itu namanya nah ini loh Pak, ini namanya kemarin kemarin Pak, kemarin Bapak nyatakan udah sini, belum kita review kan ya, ya Pak ya. Nah ini kan PTF. PTF itu apa? Belum kelihatan Bu. Oh belum kelihatan. Nah ini
ini loh Pak, ini yang slide nomor 5 yang kemarin, ini nyambung yang kemarin, ini nomor 5 anti-failure. Menghitung anti-failure itu bagaimana? Saat waktu usai diperbaiki sampai dia nanti bocor kembali. So, Bu, Nah, maksud kami itu Bu apa? Dari data yang tadi di jurnal, kalau menggunakan EasyFit itu masukannya gimana ke EasyFit yang aplikasi tadi? Nah itu Pak masalahnya, datanya itu tadi belum tentu lengkap. Ini saya sebenarnya contohnya itu harus dihitung dulu, ya ini maksudnya, ini dikurangi ini dulu. Kalau di buku jurnal, ini saya bilang ya Pak, kalau di buku jurnal ini kan adanya gini aja Pak. Jam sekian gagal, jam sekian diperbaiki, gitu kan ya. Nah, tapi ini harus Bapak rekap dulu begitu di Excel. Di Excelnya itu ditulis ini harusnya tertulis di sini ban 1 bocor. Ini Bapak lihat ini bannya itu diperbaiki ya. Ini kita ngomong ban ya, karena kan kalau tadi dikatakan itu kan motor valve, berarti kan kondisi komponen kritisnya itu motor valve. Kalau Bapak saya ngomong kendaraan sepeda motor itu komponen kritisnya ya di ban ini. Berarti yang kita ngomong adalah PPF itu adalah dari ban 1 sudah diperbaiki sampai dia rusak kembali Pak. Ini kurangi Pak waktunya. Ini harus cara dulu manual. Nah, kalau yang di ini Pak, kalau yang di jurnal, saya nggak tahu ini sudah benar nggak ya? Saya asumsinya ya Pak ya, saya nggak tahu. Dia bilang ya ini kan waktu bentangnya ini. PPF-nya itu 96. Mungkin ini saya nggak tahu ini benar atau enggak ya. Ini Isunya harus di jadi Excel dulu. Nah ini hasil Excelnya kita ini tadi Pak. Nah ini tuh mana? Ini Bapak tulis 96 ya gitu. Tapi kan nggak di sini harusnya awalnya dia tadi dia dari tabel ban 1 bocor sampai dia bocor kembali 96 dikurangi dulu datanya. Nah ini data ini saya asumsikan ya data PPF kita copy baru kita paste ke EasyFit yang Bapak paste gitu. Nah baru ketemu kan distribusinya apa gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari ini atau mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau mungkin bagaimana itu Pak. Jadi kalau mau dapatnya hasilnya tiba-tiba ada itu ngitung dulu lalu ya yang paling susah itu ini kalau saya bilang yang Bapak kerjakan kemarin ini gitu. Karena kalau di buku sakit kan nggak di grade loh Pak, maksudnya caranya kan manual ya Pak ya. Coba Bapak punya sistem informasi gitu, tinggal diklik dari ban ke ban itu dia muncul Bapak gitu. Maksudnya kan ini yang sakit bannya aja loh ya, ban 1 nanti kan muncul lah. Kalau di sini semuanya Pak mau Pak tulis gitu kalau di buku sakit kan. Tapi kan Bapak harus satu ini Pak yang jelimet baca satu-satu, itu yang susahnya menurut saya. Makanya kenapa kok nggak dibuat sistem informasi begitu yang sederhana, atau enggak nyatet dulu aja lah gitu, kan enak ini kalau bikin gitu punya gitu. Bukan enak dari sisi pembuat TA ini ya, menurut saya itu kalau ada data yang hanya sekedar kita kumpulkan dulu Pak, itu paling tidak menambah kalau sistem itu kita bilang sistem keputusan seperti apa gitu. Mungkin nanti kita bisa membuat sistem informasi berdasarkan keputusan untuk kita. Mungkin sistem informasi pada dari sisi pembelian coba kan itu kan juga bisa jadi kayak apa seperti itu mungkin begitu. Apa yang ditanyakan dulu Pak? Banyak sekali Pak menurut saya lah yang kalau mau memperbaiki ya atau membuat yang benar-benar sampai bermanfaat. Mungkin gitu dulu ya Pak ya menurut saya materinya.
besok coba saya lanjutkan lagi, nanti kita bahas yang tugas Bapak, sama saya coba cari dulu, mungkin ada yang nemu juga, mungkin kayak Pak William atau siapa yang nanti nemu pakai apa baju plus Pak namanya kalau nggak salah. Nah nanti kita bisa coba lagi. Kalau tidak ada web, sayangnya kalau website itu software-nya itu harus distribusi web, benar-benar kita pakai web gitu Pak. Kalau kita pakai external namanya itu ya Pak. Mungkin saya sekian dulu Pak. Minggu depan mungkin kita bisa lanjutkan lagi, insya Allah di minggu Senin ya Pak ya pagi ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup Pak. Sudah ya Pak Terima ya. kasih Bu. Ya terima kasih Pak atas kehadirannya, terima kasih, semoga